karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum.
Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.
Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan, dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar, artinya bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kita lah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. 1 hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya magnet planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana.
Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget. Sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu, dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu. Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan.
Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana.
Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu. Kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.